Siap, Bu. Siap, Bu. Bagus sekali. Sebentar ya, ibu persiapkan dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, ini tanggal berapa ya anak-anak? Tanggal 4, Bu. Tanggal 4. Siapa yang lahirnya tanggal 4? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Tasya memimpin doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih Tasya. Baik, sekarang kita presensi ya. Seperti biasa, ibu akan tulis presensinya di papan tulis. Ini ya anak-anak, waktunya 2 menit. Silahkan presensi. Sudah presensi semua? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Siap, Bu. Wah, terima kasih ya atas semangat kalian. Sekarang ibu ingin tanya, minggu lalu kita belajar soal apa? Saya Bu, pasar dan harga. Wah, bagus sekali. Lalu, apakah yang disebut pasar itu? Saya, Bu, izin menjawab. Pasar berfungsi sebagai tempat pendistribusian barang, penentuan harga, dan tempat promosi. Yang bagus, Saras. Apakah ada yang lain? Saya, Bu. Silakan, Tony. Terdapat 3 fungsi pasar, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan promosi. Ya, bagus sekali, Tony. Terima kasih untuk Saras dan Tony dan juga Iva yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ya, betul sekali bahwa fungsi pasar adalah untuk pendistribusian barang. Lalu bisa juga untuk tempat penentuan harga dan juga tempat promosi. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar soal pasar dan harga, yang keduanya sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang nantinya akan kita pelajari di hari ini. Lalu, apakah ada yang tahu bahwa ada 3 kegiatan dalam kegiatan ekonomi ya? Ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah distribusi, lalu yang kedua adalah produksi dan juga konsumsi. Mungkin ibu kebalik, bisa dibilang produksi, distribusi, baru konsumsi. Begitu. Lalu pertemuan pada kali ini kita akan mempelajari mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Setelah ibu menyampaikan materi, ibu akan memberi kalian latihan soal, dan ibu akan memberikan reward bagi kalian yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Sebelum itu ibu ingin kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Untuk soal pretest, ibu akan memberikan 5 soal dalam waktu 5 detik. Nanti kita akan menggunakan quizzes. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Khusus itu apa ya, Bu? Quizzes itu adalah platform untuk kita mengerjakan latihan soal seperti itu melalui website. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Apakah ada yang lain? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita bisa mulai. Untuk link quizzesnya akan ibu bagikan di WhatsApp. Begitu anak-anak. Silakan dibuka smartphone-nya. Bu, maaf. Untuk waktunya itu benar 5 detik. Oh, tadi ibu salah bilang ya. Mungkin tadi ibu bilang 5 detik. Untuk waktunya sendiri itu 5 menit, anak-anak. Baik, Bu. Oh iya, Bu, saya izin bertanya lagi. Kode quizesnya berapa ya, Bu? Oh iya. Untuk kode quizesnya itu silahkan ditulis ya.
217 728. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Wah, Ibu lihat nilai kalian cukup bagus ya. Baik, mungkin kita akan lanjut ke materi. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran pada siang hari ini. Seperti yang sudah kalian lihat, Ibu telah menampilkan PPT. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama adalah memahami pengertian iptek. Lalu untuk yang kedua adalah mengerti peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah menganalisis dampak positif iptek bagi kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah menganalisis dampak negatif iptek bagi kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah mengerti pengaruh iptek dalam kegiatan ekonomi. Lanjut ke capaian pembelajaran kita. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian iptek. Lalu yang kedua, peserta didik mengerti peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak positif iptek bagi kegiatan ekonomi. Lalu yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis dampak negatif iptek bagi kegiatan ekonomi. Lalu yang terakhir, peserta didik mengerti pengaruh iptek dalam kegiatan ekonomi. Mungkin sampai sini untuk tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Lalu Ibu akan next ke slide selanjutnya. Wah, di PPT Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Iptek itu adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Iptek adalah ilmu mengenai informasi dan pengetahuan tentang teknologi. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Martin dan Hiva yang sudah menjawab pertanyaan ini. Iya, betul. Iptek adalah kependekan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Lalu iptek sendiri itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai informasi tentang pengetahuan dan teknologi. Lalu kemajuan iptek telah membawa perubahan besar dengan cara kita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya adalah mungkin dalam melaksanakan jual beli di toko online. Dari sini ada tidak yang pernah beli di toko online? Saya sukanya beli toko langsung, Bu. Oh iya. Kakak saya sering belanja di toko orange, Bu. Ayah saya sukanya belanja di toko hijau Bu. Oke, baik. Mungkin dari jawaban dari kalian semua itu menjelaskan bahwa ilmu teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi ya anak-anak. Seperti contohnya tadi di toko online yang kalian sebutkan. Adanya iptek akan membuat pengiriman barang yang jaraknya jauh dan juga waktunya mungkin terbatas itu akan jadi lebih mudah. Begitu ya. Lalu perkembangan iptek juga akan membuat distribusi semakin mudah dalam perekonomian. Sehingga hal tersebut itu akan meningkatkan perekonomian negara. Contoh peran iptek dalam kegiatan ekonomi adalah saat kita membutuhkan makanan atau minuman, atau mungkin kita ingin berbelanja, itu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan toko online yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kemajuan iptek ini akan mempermudah dari sisi produksi, distribusi maupun konsumsi.
lanjut untuk dampak positif dan negatif dari iptek dalam perekonomian, dalam kegiatan perekonomian. Mungkin di sini ada dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi ya anak-anak. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah mempengaruhi pola masyarakat. Lalu yang kedua adalah membuat orang semakin malas. Yang ketiga, bertambahnya jumlah pengangguran. Lalu yang keempat adalah sumber daya alam semakin berkurang. Lalu apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, contoh dari membuat orang semakin malas itu bagaimana ya Bu? Oh ya, mungkin dampak negatif dari perkembangan iptek salah satunya adalah membuat orang semakin malas ya. Mungkin bisa dilihat bahwa kalian semua kan punya gadget ya, smartphone gitu. Nah, kalau kalian tidak memanfaatkan dengan baik, tidak mengatur waktu dengan baik, itu akan membuat kalian kecanduan dengan smartphone itu. Jadi itu akan membuat kalian mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih produktif seperti itu. Jadi bisa dibilang kalian menjadi orang yang semakin malas. Apakah bisa dipahami Tasya jawaban Ibu? Bisa Bu, terima kasih. Sama-sama. Ibu lanjutkan ke materi berikutnya adalah pengaruh perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah dalam bidang produksi, iptek berperan untuk mempermudah jalannya kegiatan produksi. Dengan adanya iptek, kegiatan produksi barang dapat lebih mudah karena adanya alat-alat atau mesin serta akan mempermudah produsen untuk mendapatkan bahan baku produksi. Mungkin ketika Ibu menjelaskan, anak-anak bisa sambil menulis ya atau mencatat. Baik. Lalu yang kedua adalah dalam bidang distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Lalu iptek membuat suatu negara bisa mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas hingga bisa meningkatkan perekonomian. Lalu pengaruh yang ketiga adalah dalam bidang konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Dan tak hanya itu, kemajuan iptek juga memberikan manfaat keamanan barang yang terjaga selama pengiriman dari jarak jauh. Apakah bisa dilanjut anak-anak untuk pengaruhnya? Bisa Bu. Oke, kita lanjutkan. Lalu kemajuan iptek. Yang pertama adalah adanya teknologi baru mempermudah konsumen menemukan barang melalui toko online atau e-commerce. Lalu yang kedua, kemajuan iptek mampu menciptakan berbagai macam mesin yang dapat mendukung produksi barang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kemajuan iptek menjadikan kegiatan ekspor dan impor barang semakin mudah dan cepat. Untuk kemajuan iptek, apakah ada pertanyaan? Belum Bu. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham untuk kemajuan iptek. Selanjutnya adalah iptek dalam kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri, lalu akan meningkatkan perekonomian negara. Oke, mungkin seperti ini yang dijelaskan. Lalu sampai sini apakah ada yang bertanya? Saya Bu. Silakan Martin. Dari penjelasan Ibu tadi, iptek dalam kegiatan distribusi akan memudahkan kita untuk mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Terus bagaimana proses pengiriman barang sebelum adanya iptek? Oke, Ibu akan menjawab. Sebelum adanya iptek, pengiriman barang itu biasanya bisa menggunakan hewan. Ada yang bisa memberi contoh hewan apa? Saya Bu, contohnya seperti sapi. Oke, ada yang lain? Unta. Unta. Ya. Ya. Kerbau Bu. Ya, betul Kuda, sekali. Bu. Oh ya,
kuda, ya betul sekali. Dahulu pengiriman barang itu bisa menggunakan hewan seperti yang kalian sebutkan tadi ya, unta, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Lalu untuk sekarang pengiriman barang karena adanya ITEK itu akan jauh lebih mudah karena ada mobil, pesawat, kapal dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup, Bu. Oke, sudah cukup. Mungkin sekarang kita bisa lanjut mengerjakan soal seperti yang Ibu sudah katakan tadi di awal ya, bahwa Ibu akan memberikan soal 15 soal sebanyak 15 selama 15 menit dalam pengerjaannya. Silakan dibuka lagi smartphone-nya, membuka link Quizzes. Bu, Ya. linknya Quizzes di mana, Bu? Oke, link akan Ibu masukkan ke grup kelas kalian ya. Baik, Bu. Kalau kodenya berapa, Bu? Untuk kodenya, sebentar. Kodenya 7751234. Ibu sekalian tulis di grup. Sudah ya. Mungkin silahkan kalian bisa mulai mengerjakan soal kuisisnya. Baik Bu, ya silakan mengerjakan. Panda. Tenang aja, semua dapat kok nanti. Sama nggak ya? Kalian penasaran nggak siapa yang dapat nilai tertinggi? Siapa Bu yang dapat? Oke, Ibu langsung umumkan saja ya. Yang pertama yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Iva. Silakan maju Iva. Ini ya Iva. Selamat karena kamu sudah mendapatkan nilai tertinggi. Terima kasih Bu. Iya. Saya jadi semangat dan ingin mengikuti pelajaran Ibu dari kedepannya. Ya, terima kasih Iva. Boleh langsung kembali tidak apa-apa. Lalu
Makasih Bu. Ada tulisannya Wow. lucu. Semangat. Oke, setelah apa yang Ibu sampaikan, Ibu harap kalian bisa memahami materi dengan baik dan juga bisa memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya ya. Lalu Ibu ingin bertanya, apakah kalian merasa happy dengan pembelajaran kali ini? Happy Bu. Apakah dari materi yang Ibu sampaikan kalian sudah paham? Paham Bu. Baik, dari perkembangan iptek, apakah dalam kegiatan ekonomi akan menyulitkan atau memudahkan? Siapa yang berani berpendapat? Saya Hu. Iya Tony? Menurut saya, iptek akan memudahkan kegiatan ekonomi karena dengan adanya iptek semua jadi cepat dan mudah. Misalnya, dalam kegiatan jual beli sekarang tidak harus tatap muka secara langsung. Bagus sekali pendapatnya Tony. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Saya Iya Martin? iptek akan memudahkan ekonomi karena iptek alat-alat produksi yang canggih akan hadir dan bisa memudahkan dan mempercepat proses produksi. Ya, benar sekali bahwa iptek akan memudahkan kita dalam kegiatan ekonomi ya, seperti distribusi, konsumsi, dan juga produksi begitu. Saya Bu, saya merasa senang dengan materi yang Ibu sampaikan tadi karena dengan itu saya bisa mengerti kaitan antara iptek dan kegiatan ekonomi. Ya, Iya Bu, saya setuju dengan Saras. Justru saya termotivasi untuk berjualan online karena materi ini. Terima kasih Saras dan juga anak-anak atas partisipasinya. Mungkin sekian dulu pertemuannya, Ibu akhiri. Terima kasih dan semoga Ibu harap kalian bisa bersemangat di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.